Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul mubarak wa syahrul maghfirah. Ji'na ilaika bil ghufran, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa, Bapak Ibu, muslimin muslimat yang kami hormati, puji syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan sekian banyak kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, kesempatan, dan juga alhamdulillah kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, kita bisa tunaikan puasa Ramadan dan tentu ibadah-ibadah yang lain dengan sebaik-baiknya. Dan ini sekali lagi satu anugerah yang luar biasa bagi kita semuanya. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan, dicurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, tabi'in, dan seluruh umatnya hingga yaumil akhir nanti. Pemirsa yang kami hormati, barangkali sedikit kita perlu untuk coba merenungkan kembali apa sebenarnya godaan yang paling besar bagi orang berpuasa. Nah, tentu makanan, minuman, kemudian syahwat ya atau nafsu ini barangkali di antara godaan paling besar bagi orang yang berpuasa. Akan tetapi kita menyadari sepenuhnya bahwa sekalipun misalnya begitu ya, selepas sahur ya di rumah kita masih ada makanan, masih ada minuman, kita sudah mulai berpuasa, kesempatan itu ada begitu ya kita untuk menikmati hidangan itu, tetapi itu tidak kita lakukan ya. Mengapa demikian? Nah, inilah satu daya kekuatan oleh karena ketaatan kepada Allah ya, kesadaran diri ya bahwa selama puasa ya, hitungan jam misalnya ya, puasa Ramadan kali ini kira-kira 13 jam lebih 40 menit lah begitu ya, selama satu hari. Nah, ini saatnya kita untuk menahan diri ya, menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak merokok misalnya bagi kaum laki-laki, termasuk juga hubungan suami istri di siang hari begitu ya. Pemirsa yang kami hormati, kesadaran untuk tidak melakukan sesuatu yang itu mestinya bisa dilakukan ya, ada kesempatan untuk dilakukan. Ini adalah satu pertanda, satu daya kekuatan energi pada diri kita, yakni satu kesadaran bahwa apa yang kita lakukan ini tidak lagi kemudian dikendalikan oleh sesuatu yang sifatnya materi. Nah, dengan begitu ya, jadi pemirsa yang kami hormati, orang yang berpuasa ini artinya apa? Diri kita ya, kesadaran kita itu kemudian tidak lagi dikendalikan oleh apa? Oleh makanan, oleh minuman, oleh nafsu dan sebagainya. Ini artinya apa? Bahwa puasa itu ya ini akan melahirkan satu Jadi akan melahirkan satu pribadi kita ini yang bisa menghadapi segala situasi ya, yang mungkin itu terjadi pada kita, sehingga dalam istilah psikologis kita akan mengalami goncangan batin ya, atau goncangan psikologis begitu ya. Artinya apa ya? Emosi kita tetap stabil ya. Ada makanan nanti saatnya berbuka ya, kita berbuka dengan ala kadarnya begitu ya. Saatnya puasa kita bekerja tetap bekerja, kita beraktivitas tetap beraktivitas begitu. Nah, jadi tetap stabil aktivitas kebiasaan keseharian kita lakukan begitu. Kemudian termasuk juga ini, jadi Bapak Ibu pemirsa yang kami hormati, bagi kita orang yang berpuasa menjaga tidak makan, tidak minum, ini bisa jadi ringan lah itu ya bagi kita, kecuali bagi anak-anak mungkin itu memang berat begitu ya. Tetapi kadangkala justru kita tidak mampu menjaga emosi kita. Bentuknya apa? Jadi rasa marah, nesu, dan sejenisnya. Nah, ini artinya apa? Jadi secara fisik jasadiah ini kita bisa mampu ya mengendalikan diri kita begitu. Kemudian juga secara psikologis kita bisa mengontrol emosi kita ya. Kita bisa mengontrol kesadaran kita begitu. Nah, ini juga jadi orang yang berpuasa ini sudah semestinya emosinya selalu stabil gitu ya.
Kemudian juga jadi substansi dari puasa Ramadan kita lakukan inilah barangkali yang bisa kita nampakkan dengan apa? Disiplin rohani dan akhlak tingkat tinggi ya. Jadi Jadi pribadi kita ini kemudian terbentuk ya, terpola menjadi pribadi yang tidak lagi diatur, dikendalikan oleh faktor eksternal ya, tetapi oleh kesadaran. Hari ini misalnya saya harus melakukan apa ya. Hari ini saya harus melakukan yang terbaik apa begitu. Nah, ini jadi pilihan-pilihan sesuatu yang manfaat, pilihan sesuatu yang benar, kemudian kita bisa mengenyampingkan ya segala sesuatu yang tidak manfaat, yang memadoroti dan sebagainya. Nah, ini tentu bagian dari apa? Bagian dari proses hasil akhir kualitas puasa ya, tentu yang kita harapkan. Nah, karena itu tentu ya sangat sangat eman-eman ya, sangat mubadir misalnya begitu ya, sangat disayangkan ya, misalnya begitu ya. Puasa setiap waktu 30 hari misalnya kita lakukan, tetapi kita hanya mendapatkan rasa lapar, ya, rasa haus, rasa dahaga, tetapi tidak ada peningkatan proses peningkatan kualitas diri. Nah, karena itu Nabi sudah mengingatkan begitu ya. Jadi ruba so'imin laisa lahu min syamihi illal ju' ya. Jadi kebanyakan orang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya itu kecuali rasa lapar. Ini tentu menjadi catatan penting bagi kita. Nah, harapan kita para pemirsa yang kami hormati, bahwa sudah berapa kali kita berpuasa begitu ya, berapa kali kita bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, ini tentu harapannya setiap kali bertemu dengan bulan Ramadan ada satu target peningkatan, ada satu target proses pengembangan pribadi yang lebih dalam kesabaran, dalam kesantunan, dalam kejujuran, termasuk juga dalam kemampuan ya mengambil keputusan. Nah, sampai pada sisi kemanfaatan dari pribadi kita. Pemirsa yang kami hormati, tentu harapan kita semuanya ya, puasa yang kita lakukan tahun ini utamanya begitu, dan segenap rangkaian ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini semuanya menjadi bagian dari peningkatan kualitas pribadi kita, semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.